Gibran Rakabuming di tengah pusaran Pilkada Solo. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan mau tak mau akan kemungkinan besar terlibat di dunia politik. Tak peduli apakah mereka berpotensi atau tidak, mereka akan dilibatkan sebagai upaya memelihara relasi kuasa. Inilah yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka. Pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini mau tak mau terlibat dalam kuasa politik. Ia bukanlah rakyat biasa. Ayahnya adalah Jokowi, presiden yang berkuasa saat ini yang mengawali karir politiknya dari wali kota Solo. Gibran dan Jokowi sendiri merupakan putra Solo. Dulu, Gibran mengakui tak tertarik dengan politik. Ketika bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 2018 dalam rangka silaturahmi, Gibran mengatakan bahwa dirinya tak ingin ikut campur dengan dunia politik. Pria 32 tahun itu tampaknya memang lebih memilih untuk fokus di bidang usaha. Bisnisnya banyak, ada usaha catering, coffee shop, martabak, dan aplikasi pencari kerja yang diketahui. Salah satu bisnisnya pada makanan martabak, Markobar namanya, justru menjadi penghasilannya untuk membayar biaya sekolahnya di Singapura. Gak apa-apa, yang penting dari jualan martabak bisa untuk bayar sekolah di Singapura. Saya happy. Markobar juga happy, kata Gibran ketika diwawancarai sejumlah media. Barangkali, bisnis membuat perutnya lebih kenyang dibanding politik yang harus menghabiskan banyak uang, tenaga, dan pikiran, serta tanggung jawab yang besar pula. Mungkin, itulah yang membuatnya tetap lebih ke bisnis dibanding politik pada awalnya. Namun, ternyata politik membutuhkan orang-orang dekat untuk menopang kekuasaannya. Gibran mau tak mau akhirnya mengikuti jejak bapaknya yang sedang berkuasa saat ini. Ia ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah di Solo, mendaftar di partai yang sama, PDIP. PDIP pun memberikan restu kepadanya. Apalagi, banyak partai di luar PDIP yang memberikan sinyal positif kepada Gibran. Tak hanya Gibran sebetulnya yang mengalami hal itu. Agus Harimurti Yudhoyono pun demikian. Anak dari SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu, pun juga dilibatkan bapaknya dalam pusaran politik hingga kini. Tak tanggung-tanggung, Agus pernah dilibatkan dalam pertarungan kelas berat, yakni Pilkada DKI 2017 berhadapan dengan Anies Baswedan dan Ahok. Saat itu, Agus yang sedang berkarir di militer, mau tak mau harus menanggalkan status kemiliterannya, lalu berkontestasi di pemilihan kepala daerah tersebut. Perjuangannya pun harus menelan pil pahit. Ia kalah di Pilkada DKI putaran pertama. Dari sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa tak selamanya anak presiden selalu memenangkan kompetisi politik dalam demokrasi. Mungkin, inilah konsekuensi dari anak para penguasa. Gibran ataupun Agus tak bisa menolak takdir bahwa mereka bukanlah orang biasa. Ada tah politik yang melekat pada dirinya sehingga cenderung membuat mereka ada tanggung jawab untuk melanjutkan karir politik ayahnya. Dan sesungguhnya, tak ada yang salah dengan hal itu, asalkan sesuai dengan prosedur demokrasi, meskipun masih bisa diperdebatkan dalam hal etika politik. Jika Agus anak mantan presiden bisa kalah dalam perebutan kekuasaan, bagaimana dengan Gibran? Dia anak presiden yang belum bergelar mantan. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.